menyimak dengan seksama yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustadz Afrizal. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama apa yang beliau sampaikan. Kepadanya waktu yang tepat dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dibuktikan dengan kehadiran kita di masjid yang sangat kita cintai ini. Kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan cinta kita hadiahkan keribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, innamal 'abdu fi 'auni akhihi ma damal innamallahu fi 'auni akhihi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tetap menolong saudaranya selama saudaranya tersebut menolong sesama saudaranya. Kita mendengar kabar beberapa hari ini saudara kita di Palestina sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang dahsyat. Tapi kita melihat bahwasanya keimanan mereka itu menandakan kelas yang berbeda. Hancur rumah, tapi senyum yang mereka tampakkan. Harta benda mereka dilululantahkan, tapi ketika ditanya sama seorang reporter, apakah Anda takut? Mereka katakan tidak. Sesungguhnya yang kami takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu tidak bisa kita dapatkan hanya 1-2 hari. Keimanan itu tidak bisa kita dapatkan hanya dengan mengaku bahwasanya kita ini beriman. Keimanan tersebut dibuktikan dengan tantangan yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka lolos tantangan dunia seberat apapun akan mereka lalui. Di hadapan mereka, kalau tidak tanah ini dikembalikan kepada kami, kami syahid. Kami akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu.
Kalau memang kita tidak memiliki apa kita bantu, ada senjata yang sering terlupakan. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya kaum muslimin. Kalau ada yang punya harta, bantu dengan harta. Kalau ada yang punya pengaruh, bantu dengan pengaruh. Kalau tidak ada, gunakanlah senjata yang mampu digunakan oleh setiap orang. Apa itu? Doa. Makanya doa ini adalah sesuatu senjata yang paling amat kuat sekali, akan tetapi sering dilupakan oleh orang-orang. Terkadang dengan enteng orang mengatakan bahwa cuma bisa doa. Tidak. Orang yang tidak mampu menolong dengan hartanya, dia mampu dengan doa, tapi dengan doa tersebut ada unsur keimanan, unsur keesaan. Ketika seorang memohon kepada Allah, dia hanya mengharapkan kepada Allah lah pertolongan tersebut, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tetap menguatkan iman mereka, memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka, dan Allah meluluh lantahkan melaknat Zionis Israel. Amin amin ya rabbal alamin. Poin kedua, sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa di antara waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat itu setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh itu merupakan waktu yang terlarang untuk sholat dilakukan. Kalau waktu isyraq, waktu syuruk jam berapa? 5.30. Itu ketika 5.30 kita tidak boleh langsung sholat. Tapi kita tunggu sebatas 1 tombak atau bahkan 2 tombak, baru sholat diperbolehkan, yaitu sholat sunnah isyraq atau sholat duha bahkan. Waktu 1 ujung tombak itu, kalau misalkan dimenitkan sekarang, itu antara 12 menit atau bahkan 20 menit. Jadi nggak boleh ketika nanti 5.30 kita langsung sholat. Ditunggu dulu 30 ditambah 12 menit minimal. Jadi kita bisa melakukan sholat sunnah isyraq itu ketika waktu 5.42. 5.42. Bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Mawsu'atul Fiqhil Islami wa Adillatuhu, beliau katakan minimal itu 20 menit. Rubu sa'atin, thuluthu sa'atin. Thuluthu sa'a itu 20 menit, sepertiga. Ya, sepertiga jam berapa? 20 ya. Sepertiga jam itu minimal. Tapi di antara para ulama lain, mereka mengatakan, ulama kontemporer di zaman sekarang, mereka mengatakan minimal 12 menit. Kalau kita melakukan sholat di waktu-waktu yang terlarang tersebut, ada namanya makruh, kan ada namanya haram. Kalau makruh, kita tetap melakukan, apa yang kita lakukan tersebut nggak ada dosa, nggak ada pahalanya. Misal, contoh, di antara yang makruh dan tidak mendapatkan pahala jamaah, ketika ada satu saf sudah terisi, datang satu orang, dia ngisi saf baru dan dia sendiri di situ, maka itu dikatakan makruh. Kalau makruh tidak dapat pahala. Maksud tidak dapat pahala itu pahala jamaah dia tidak dapat. Jadi caranya bagaimana? Kalau misalkan sendirian, dia tarik satu orang. Tapi kalau bisa, nanti takutnya yang satu jemaah ini belum tahu pas ditarik, apa narik-narik. Pas ditarik ke belakang, si kawan yang maju. Tariknya kawannya, si kawannya mundur. Setelah itu dia yang maju. Jangan. Akan tetapi kalau bisa, isi sebelah kanan, tapi syarat untuk menarik itu harus angkat takbir dulu. Angkat takbir dulu,
baru pegang agar dia mundur, baru setelah itu dia tidak dimakruhkan posisi berdirinya. Tapi kalau misalkan dia yakin, misalkan sendiri ini udah full satu soft, kemudian dia datang, tadi 2 orang, satu temannya ke kamar mandi dulu, berarti bakal ada 2 orang kan? Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan disampaikan oleh temannya, oh saya kamar mandi dulu, saya BAB dulu, nah itu jadi masalah. Kalau hanya sekedar wudhu, langsung datang, tiba-tiba nanti datang kawannya, itu tidak masalah, tidak perlu menari. Nah, jadi ini harus bisa dipahami. Nanti kalau misalkan tidak dipahami, begitu kita di masjid, bingung malaikat. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan mendengarkan penelitian yang dilakukan oleh Imam Hatim Al-Asam. Beliau melakukan penelitian selama 30 tahun. Dan ini dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam salah satu risalahnya Ayyuhal Walad. Beliau mengisahkan di sini ada seorang ulama besar yang bernama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini ulama besar, disegani, dihormati. Tapi kalau kita melihat namanya Al-Asam itu, artinya yang tuli. Tuli itu nggak bisa mendengar ya. Yang tuli itu Al-Asammu dalam bahasa Arab arti yang tuli. Si Hatim yang tuli. Nama Al-Asam ini mungkin saya yakin sudah pernah diceritakan, sudah pernah Bapak Ibu semua dengarkan kenapa dia digelari dengan Al-Asam. Sudah tahu ya? Oh, belum? Jadi kenapa dia dinamakan yang tuli ini? Karena dia ini kan ulama besar. Wafat pada tahun 237 Hijriah. Atau kalau kita hitung pakai Masehi 851 Masehi beliau wafat. Biasa orang setiap hari itu datang ke kediaman beliau atau ke tempat pengajian beliau menanyakan masalah agama. Ketika itu datang seorang perempuan. Ya, datang seorang perempuan bertanya kepada Imam Hatim Al-Asam. Ketika dia bertanya, tak sengaja perempuan ini buang angin. Dan ini diceritakan di kitab-kitab para ulama. Buang angin volumenya agak lumayan juga. Imam Hatim tahu perempuan ini malu sekali, tidak sengaja. Ketika itu Imam Hatim Al-Asam mengatakan, angkat suaramu, saya tidak mendengar. Padahal Imam Hatim mendengar. Angkat suaramu, saya tidak mendengar. Ditanya lagi oleh perempuan tersebut, angkat suaramu, saya tidak mendengar. Ketika itu mereka mengatakan, Hatim telah tuli. Padahal dia tidak tuli. Menghormati perempuan tersebut. Sehingga bertahun-tahun dia hidup dalam hal seperti itu, menjaga kehormatan perempuan tersebut. Sehingga ketika perempuan ini wafat, barulah dia mengatakan, saya sudah tidak tuli lagi. Menjaga kehormatan si perempuan itu. Kalau kita, kalau ada yang kentut, kalau bisa dari satu kajian ini ke kajian yang lain diceritakan. Tapi kalau ulama besar tersebut, dia bukan hanya sebatas teori, tapi dia sudah mengamalkan. Makanya sesuatu yang sudah diamalkan tersebut, sudah pernah dialami atau sudah didalami oleh salah seorang ulama tersebut, ketika dia menyampaikan kepada orang lain itu lebih sampai. Pernah kita sampaikan misalkan Imam Malik, itu kan Imam Malik bin Anas,
guru daripada Imam Syafi'i, setiap hari memberikan kajian di Masjid Nabawi. Ketika beliau memulai kajian berikutnya, kan setiap hari. Ketika kajian selanjutnya itu materi tentang keutamaan membebaskan budak. Keutamaan membebaskan budak. Ketika tahu Imam Malik bahwasanya materi yang akan dibahas itu tentang keutamaan memerdekakan budak, beliau tutup kajian, beliau liburkan selama 1 bulan. Satu bulan. Setelah 1 bulan, baru beliau lanjutkan kajian, beliau jelaskan sebagaimana biasanya. Setelah kajian, murid beliau nanya, "Wahai Imam, kita libur selama 1 bulan, apa gerangan?" Beliau sampaikan, "Saya ketika melihat materi yang ingin saya sampaikan tentang keutamaan membebaskan budak, saya meliburkan kajian kita selama 1 bulan, saya kumpul uang saya, ketika sudah cukup saya merdekakan budak. Saya beli, saya merdekakan budak, setelah itu baru saya sampaikan keutamaan membebaskan budak adalah seperti ini, seperti itu, seperti ini." Jadi dia ingin agar apa yang dia sampaikan tersebut bukan hanya sebatas teori saja, tapi sesuatu yang sudah dia amalkan. Bahkan ada yang disampaikan oleh para dai tentang Mahatma Gandhi, ya, pernah dengar ya, tentang yang di India itu. Ketika ada seorang ibu yang datang membawa anaknya yang sakit karena terlalu banyak makan garam, dia datang kepada Mahatma Gandhi ini, dia sampaikan, "Wahai Tuan, anak saya ini sakit. Kenapa? Terlalu banyak makan garam." Loh, dilarang lah. Udah saya larang berkali-kali, dia nggak mau dengar. Tolong nasihati dia. Dia bilang, "Oh, kalau ini saya nggak bisa. Tapi datang 2 minggu lagi nanti, baru saya kasih nasihat." Setelah 2 minggu, si ibu ini datang. Ketika datang, disampaikan oleh Mahatma Gandhi, "Nak, jangan makan garam ya." Si anak tersebut mulai dari saat itu nggak pernah makan garam lagi. Ditanya, "Kok bisa seperti itu?" "Saya," kata emaknya, "saya berbulan-bulan menyuruh melarang anak saya, dia nggak dengar. Anda sekali larang saja langsung." Dia sampaikan, 2 minggu yang lalu ketika Anda datang ke sini, saya masih suka makan garam. Nah, selama 2 minggu tersebut saya larang diri saya, bahkan saya kurangi untuk memakan garam. Agar apa? Ketika ada seseorang saya katakan kepada mereka jangan suka makan garam, itu sesuatu yang sudah saya lakukan dulu, baru saya sampaikan kepada orang lain. Pengaruhnya itu jauh lebih kuat. Mungkin kenapa banyak yang kita dengarkan atau apa yang kita lihat tidak memberikan dampak yang signifikan, mungkin saja ketika kami menyampaikan, pada saat itu kami belum maksimal melakukannya. Begitu juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin melarang anaknya, melarang saudaranya terhadap sesuatu yang mungkin kurang baik, larang dulu diri sendiri, baru melarang kepada orang lain. Makanya ada kaidah mengatakan, lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Lisan dengan sikap itu jauh lebih kuat daripada lisan dengan ucapan. Orang akan menilai kita dengan sikap kita ketimbang kita melarang dengan ucapan kita. Apalagi kita larang dengan ucapan kita, sikap kita berbeda. Itu berbahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Hatim Al-Asam ini ulama besar, wafat pada tahun 237 Hijriah, merupakan murid daripada salah seorang ulama besar. Namanya Imam Syaqiq Al-Balkhi.
Syakik al-Balkhi ini wafat pada tahun 194 Hijriah. Atau pada tahun 810 Masehi. Suatu ketika, gurunya ini, siapa yang guru? Nama gurunya siapa? Syakik al-Balkhi. Muridnya siapa? Hatim al-Asam. Suatu ketika dipanggil sama gurunya ini. Tim, sini dulu. Sahabtani mundu 30 sanatan mahasiluka fiha. Kamu telah membersamai diriku selama 30 tahun. Engkau telah belajar kepadaku 30 tahun. Saya ingin tahu, selama 30 tahun tersebut, apa yang telah engkau dapatkan? Bukan 3 tahun ya, bukan 3 hari, bukan 3 jam, 30 tahun. Setelah membersamai gurunya tersebut selama 30 tahun, ditanya oleh gurunya, selama 30 tahun itu apa yang kau dapatkan? Dikatakan oleh Imam Hatim al-Asam, hassaltu thamaniya fawaida minal ilmi, wahiyya takfini minhu li'anni arju khalasi wa najati fiha. Selama 30 tahun tersebut, ada 8 poin ilmu yang saya dapatkan. Dan 8 poin ilmu ini, itu telah mencukupi diriku. Saya berharap dengan 8 ilmu ini, ketika saya tahu, saya ingat tiap hari, saya amalkan, insya Allah saya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penelitian 30 tahun ini disampaikan kepada kita, jangan hanya kita dengar, tapi kita amalkan. Pertama, kayaknya pertama ini sudah saya sampaikan, kedua dan selanjutnya belum, tapi saya sampaikan saja. Al-fa'idatul ula, poin pertama, kata Imam Hatim al-Asam di depan guru yang sangat dia cintai dan hormati, anni nazartu ilal khalqi fara'aitu likullin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'syakuhu. Saya melihat, memperhatikan bertahun-tahun kepada setiap manusia yang saya lihat, kepada setiap orang yang saya lihat, bahwasanya setiap mereka ada sesuatu, ada seseorang yang sangat amat mereka cintai dan kasihi. Baik itu seseorang atau berupa barang. Ada orang yang sangat mencintai anaknya. Ada di sini yang tidak mencintai anaknya. Kalau anak orang mungkin. Kalau anak sendiri pasti sangat sayang. Ada orang yang sangat mencintai orang tuanya. Orang tua orang lain saja dia sangat hormati, apalagi orang tuanya. Ada orang yang sangat mencintai hartanya. Karena dia mengumpulkan harta tersebut dengan jerih payah, kadang tangis, kadang frustasi. Dia mengumpulkan harta tersebut sehingga dia sangat mencintai hartanya. Ada orang yang sangat mencintai jabatannya. Setiap orang ada sesuatu atau seseorang yang sangat dia kasihi, dia cintai, dia korbankan hidupnya untuk hal tersebut. Dikatakan oleh Imam Hatim al-Asam, wa ba'du dzalikal mahbubi yusahibuhu ila maradil mauti wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qabri. Di antara hal-hal atau orang-orang yang dia cintai tersebut, yang dia miliki ketika dia hidup di dunia, ada yang membersamainya ketika dia sakaratul maut. Ketika orang sakaratul maut, mungkin dia di rumahnya. Rumahnya membersamainya. Keluarganya yang mengelilinginya membersamainya. Jabatannya tinggal di kantor mungkin. Tapi rumahnya, hartanya, keluarganya yang sangat dia cintai tersebut membersamainya ketika dia sakaratul maut, sakit parah. Kata Imam Hatim al-Asam, ketika dia wafat, dia diantarkan ke peristirahatan terakhirnya,
sebagian hal tersebut juga membersamainya. Mungkin mobil yang dia miliki membersamainya, keluarga yang dia kasihi membersamainya. Tapi ketika seseorang tersebut dimasukkan ke dalam kuburan, tak ada satupun dari sesuatu yang dia cintai tersebut mau masuk bersamanya, menemaninya di dalam kuburan. Padahal hidupnya dia korbankan untuk mereka, untuk hartanya, untuk jabatannya. Tapi ketika dia membutuhkan teman, ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup kembali tanah tersebut, tak ada satupun yang mau menemaninya. Kata Imam Hatim al-Asam, "Thumma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahida wa la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahad." Segala sesuatu yang bersedih atas kematiannya tadi, keluarganya pulang semua. Sedih, iya sedih, pulang. Tak ada yang mau menetap di situ atau bahkan masuk ke dalamnya sampai 1 bulan, tidak ada. Mobil yang sangat dia cintai, mobil termahal apa? Bugatti ya. Lamborghini masih di bawah ya. Kalau mobil Bugatti itu berapa? Miliaran ya. Jadi cek dulu berapa harganya. Semua pulang. Padahal mobil tersebut sangat dia cintai, pulang tidak ada yang mau menemaninya. Fatafakkartu wa qultu. Kemudian saya berpikir panjang ketika itu, kata Imam Hatim al-Asam, dan saya mengatakan, kata Imam Hatim al-Asam, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'hu fi qabrihi wa yu'nisuhu fihi. Sebaik-baik sesuatu atau seseorang yang pantas diprioritaskan untuk dicintai, kata Imam Hatim al-Asam, adalah sesuatu yang mau masuk bersamanya ke dalam kuburannya dan mau menemani dan menghiburnya selama dia di dalam kuburan. Fama wajadtuhu illal a'mal salihata. Dan saya tidak mendapati itu semua kecuali satu, yaitu amal saleh. Sejak saat itu saya jadikan amal saleh ini sebagai sahabat saya, sahabat yang sangat amat saya prioritaskan. Bukan berarti kita tidak suka kepada anak kita, pasangan kita, orang tua kita, tidak. Tapi memprioritaskan. Kita sangat mencintai orang tua kita, sangat mencintai anak kita, sangat mencintai pasangan kita, tetangga kita, jabatan kita, harta kita. Tapi yang harus diprioritaskan apa? Amal soleh. Karena hanya amal solehlah yang mau masuk bersama kita, menghibur kita ketika kita di dalam kuburan. Jadi kita bentuk sahabat tersebut. Kita bersemangat untuk melakukan amal soleh. Apa yang kita lakukan? Karena kalau sudah berbicara kita berpisah dari kehidupan kita yang sekarang, menemui kehidupan kita yang akan datang, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surah Al-Hajj ayat 47. Ketika itu Allah katakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu, kata Allah dalam surah Al-Hajj tersebut, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada orang yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun di dunia ini. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanya beberapa jam saja, belum sampai 2 jam. Allah katakan dalam surah Al-Hajj tersebut, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. 24 jam akhirat 1000 tahun. 12 jam di akhirat 500 tahun. 1,5 jam di akhirat 62,5 tahun di dunia. Jadi setelah saya cari, 1 tahun di dunia itu sama dengan 1 menit 44 detik di akhirat. Jadi cara menghitungnya itu umur kita berapa? Umur saya 31. 31 tahun
dikali 1,44 menit. Saya kalikan dulu ya, saya lupa. Mungkin bapak-bapak ingin mengkalikan berapa menit dia sudah hidup di dunia ini. Caranya ketik rek spasi, bukan. Ketik umur, berapa umur? Misalkan umurnya 60 tahun. Dikali 1,44. Kalau saya 31 dikali 1,44. Saya baru hidup 45 menit. Sebentar atau lama? Sebentar. 45 menit. Tapi ingat, 45 menit atau 30 tahun di dunia ini, itulah yang menentukan kita setelahnya. Lihat di sini. Sebelum kita di launching ke dunia, kita dulu berada di alam ruh. Kemudian berpindah ke alam kandungan selama 9 bulan. Sekarang kita berada di dunia. Ketika ada orang diberikan waktu oleh Allah hidup di dunia ini 60 tahun atau 62 tahun, dia baru hidup 1,5 jam. Itu sangat sebentar. Tapi 1,5 jam ini yang menentukan orang tersebut bahagia selanjutnya di dunia ini. Setelah kita di area alam dunia, berpindah kita ke alam apa? Alam kubur. Nabi Adam itu sudah wafat hampir 7.000 tahun yang lalu. 7.000 tahun di dunia sama dengan berapa? 7 hari. Orang-orang terdahulu itu telah wafat ribuan tahun. Tapi kalau misalkan dihitung masih beberapa ribu tahun saja. Waktu kita sebentar. Tidak boleh kita buang-buang waktu kita, akan tetapi kita maksimalkan dengan baik. Kita cari di mana amal saleh yang bisa saya lahirkan, agar ketika saya wafat, saya tidak pernah menyesal. Karena setelah itu alam kubur, kita tidak tahu berapa lama kita di alam kubur. Setelah itu kiamat. Kemudian hari berbangkit, padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, mizan, telaga, sirat, kemudian ke surga atau neraka, itu begitu panjang. Kita tidak pernah tahu, tapi penentuannya ketika kita di dunia ini. Jadi harus kita maksimalkan dengan baik. Maka disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asham, poin pertama, ilmu yang saya dapatkan adalah yang pantas dijadikan prioritas yang sangat dicintai itu adalah amal soleh. Karena dia yang akan menemani kita. Itu yang pertama kata Imam Hatim Al-Asham. Poin kedua kata Imam Hatim Al-Asham, anni ra'aitul khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Poin kedua, saya memperhatikan sebagian besar daripada manusia, mereka mudah sekali terikuti oleh hawa nafsunya. Ketika hawa nafsu mengatakan A, mereka akan ikut A. Ketika hawa nafsunya mengatakan B, mereka akan ikut B. Mereka mudah karena mereka sudah dikalahkan oleh hawa nafsu tadi. Hawa nafsu itu bukan dihilangkan, dikendalikan. Kalau dihilangkan, susah kita. Pengennya mati aja. Nggak pengen apapun. Tapi ketika dikendalikan, kita yang jadi imamnya, hawa nafsu sebagai makmum. Kalau dibalik, hawa nafsu sebagai imam, kita sebagai makmum, dia akan bawa kita ke gerbang pintu neraka, kemudian ditendang kita. Tapi ketika kita berhasil mengendalikannya, kita masuk ke dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah katakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dialah orang yang cerdas kata Rasulullah. Ini bukan orang sembarangan.
Orang yang cerdas langsung distempel sama Rasulullah. Jadi orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia orang bodoh. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal tujuannya untuk akhiratnya. Itulah orang cerdas. Ketika itu diperhatikan oleh Imam Hatim Al-Asam, saya perhatikan kebanyakan manusia itu mudah terkalahkan, mudah mengikuti hawa nafsunya. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Kemudian saya melihat salah satu firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, melarang hawa nafsunya melakukan sesuatu yang tidak ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, maka surgalah tempatnya. Dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asam, wa tayaqantu annal Qur'ana haqqun shadiqun. Saya yakin Al-Qur'an menyampaikan sesuatu yang benar. Fabadartu ila khilafi nafsi wa tashammartu li mujahadatiha wa ma matta'tuha bihawaha hatta irtadat li ta'atillahi ta'ala wanqadat laha. Disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asam cara mengendalikan dan mengalahkan hawa nafsu. Dikatakan oleh beliau, apapun yang disampaikan oleh hawa nafsuku, aku melakukan lawannya. Ketika hawa nafsu mengatakan A, kukatakan aku akan melakukan B. Terus seperti itu. Ketika hawa nafsuku mengatakan gak usah sholat di masjid, aku akan sholat di masjid. Gak usah bangun untuk sholat, aku akan bangun. Dipaksa oleh Imam Hatim Al-Asam selama berbulan-bulan. Setelah itu hawa nafsunya mengaku kalah dan dia menjadi makmum daripada Imam Hatim Al-Asam. Cara mengendalikan dan mengalahkan hawa nafsu itu bagaimana? Dipaksa dulu. Kalau kita tidak memaksa, dia akan mengalahkan kita. Dan penelitian ini selama 30 tahun oleh Imam Hatim Al-Asam. Dia melakukan sesuatu yang kata hawa nafsunya A, dia lakukan B. Besoknya dikatakan oleh hawa nafsunya B, saya lakukan A. Sampai hawa nafsu tersebut mengaku kalah dan dia menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara poin tersebut, anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutamid dunya thumma yumsiku qabidan yadah. Aku melihat setiap orang, atau paling tidak kebanyakan orang, berusaha mengumpulkan sesuatu yang terkait dengan dunianya. Dia menginginkan rumah yang mewah, dia kumpul uang sebanyak-banyaknya. Ketika dia memiliki rumah tersebut, bukan hanya dalam genggamannya rumah tersebut, dia masukkan ke dalam hati, sangat amat dia cintai. Dia kumpulkan hartanya dengan bersusah payah. Ketika sudah dalam genggamannya, dia masukkan ke dalam hati, sehingga ketika sudah dimasukkan ke dalam hati, dia tidak mau berbagi. Diperhatikan oleh Imam Hatim Al-Asam. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin. Kata Allah, apapun yang ada di tangan kalian akan hilang. Akan tetapi sesuatu yang di tangan Allah itu tidak akan pernah hilang. Akan tetap ada. Makanya tadi di awal kita sampaikan, pejuang-pejuang Palestina, orang-orang yang hidup di sana itu tidak mudah. Mereka kumpul harta mereka, tiba-tiba dibom, dihancurkan, dicuri oleh Zionis Israel tadi. Saya 9 tahun berada di Yordania. Dari 2011 sampai 2016, kemudian saya pulang 2019 sampai 2022. 3 tahun S1, 2 tahun S2, 3 tahun setengah S3. Itu kalau digabung berapa? 3, 2, 3 setengah, 8 tahun setengah. Setengah tahunnya lagi untuk mengurus ijazah. Di Jordan itu kan dulu Syam. Syam itu kan dulu
kalau sudah namanya Syam, kan sering dengar Syam kan? Kalau dulu Syam, sekarang itu sudah dibagi kepada 4 negara. Mungkin sudah disampaikan sama Ustadz-Ustadz, terkhusus Ustadz Arifin Nugroho mungkin. Syam dulu itu satu. Sekarang sudah terbagi kepada 4 negara. Pertama, Palestina. Kedua, Syria. Ketiga, Yordania. Keempat, Libanon. 4 negara ini dulu, itu namanya Syam. Jadi mereka satu daratan. 9 tahun saya berada di Yordania, yang masuk ke dalam Syam tersebut satu daratan dengan Palestina. Ketika kita menanyakan kepada orang Yordania yang lahir di situ, tapi orang tua atau kakeknya di Palestina, dia sangat amat bangga ketika mengatakan, saya orang Palestina. Padahal di Palestina ketika itu apa? Perang. Dibombardir sama orang Yahudi, Zionis Israel. Mereka lebih aman lagi di Yordania. Akan tetapi ketika mereka mengatakan saya orang Palestina, ada kebanggaan tersendiri. Karena Palestina tersebut bukanlah tanah yang sembarangan. Sehingga ketika mereka mengumpulkan harta mereka di situ, mereka kirim ke sana. Sehingga ketika suatu saat ada salah seorang pemuda menangis sejadi-jadinya karena sudah 50 tahun dia berada di Yordania, berulang kali dia memohon visa, tapi tidak dikabulkan oleh Zionis untuk masuk ke Palestina. Dia lahir di Yordania. Setiap tahun dia itu mengajukan visa untuk masuk ke Palestina, tapi tidak diberikan oleh Zionis tadi. Menangis sejadi-jadinya dia. Padahal dia lahir di Yordania. Saya melihat aura-aura orang Yordania tersebut lebih mencintai Palestina daripada tanah mereka lahir. Kenapa? Keimananlah yang menjadikan mereka seperti itu. Ketika mereka kumpulkan sesuatu, mereka akan perjuangkan hal tersebut. Mereka berikan kepada sesuatu yang mereka anggap disitulah keberkahan, disitulah kekekalan. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di tangan kalian akan hilang, akan tetapi apa yang di tangan Allah itu tidak akan pernah hilang. Kita kumpul dunia kita cari di mana hal-hal yang bisa kita jadikan amal soleh kita tumbuh. Kalau misalkan ke Imam Syafi'i, ketika dia nanti dipanggil sama Allah, enak. Ketika dia di hadapan Allah, umur yang telah kuberikan kepadamu, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya telah berjuang menuntut ilmu. Saya telah berjuang mengarang kitab. Saya meninggalkan mazhab, ya Allah, mazhab Syafi'i. Di Indonesia lebih masyhur. Imam Malik juga seperti itu. Imam Nawawi juga seperti itu. Kalau kita nanti bagaimana? 60 tahun yang Allah berikan kesempatan kepada kita, apa yang sudah kita berikan terhadap umur kita tersebut? Maka dari sekarang haruslah kita pikirkan bagaimana hal-hal yang menjadikan kita ketika jasad kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, tapi rekening pahala tersebut terus ngalir. Orang kaya misalkan, orang-orang kaya yang sudah membangun masjid, Masya Allah, ketika wafat, saya sholat di sini. Kita angkakan sajalah biar mudah. Ketika saya sholat di sini, dapat saya misalkan pahala 100 juta pahala. Bapak ada yang 200 karena pengurus. Ada yang digabungkan misalkan 2 triliun. Sudah? 2 triliun ini dikirim kepada yang membangun masjid tadi. Harta yang telah dia kumpulkan, dia bangun masjid tersebut. Ketika sudah dibangun, orang yang sholat dapat pahala, yang membangun juga dapat pahala. Itu sangat luar biasa. Berjihad dengan harta yang dia miliki. Kata Allah, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang berjuang terhadap sesuatu yang dia miliki, pembawaannya. Dia tunjuk Allah menjadi orang kaya, dia berjuang dengan kekayaannya. Dia tunjuk orang berilmu, dia berjuang dengan ilmunya. Allah tunjuk dia memiliki jabatan, dia berjuang dengan jabatannya. Setiap orang
berjuang menurut perannya masing-masing. Jangan kita perhatikan orang lain, oh kenapa saya tidak kaya? Allah belum memerankan kita untuk jadi orang kaya. Allah perankan kita seperti ini, kita cari apa peran yang bisa kita lakukan. Dan ternyata ada salah satu hadis dalam Sunan Tirmidzi, ketika itu Rasulullah sampaikan, di antara manusia itu ada beberapa golongan. Golongan pertama, Allah berikan kepada dirinya harta, dan Allah berikan kepada dirinya ilmu. Dia memiliki harta dan dia memiliki ilmu. Dengan ilmu dan hartanya tersebut, dia berjuang di jalan Allah dengan harta, dengan ilmu. Sementara yang kedua, ada yang berjuang, Allah tidak beri harta, tapi Allah beri ilmu. Dengan ilmu tersebut dia berjuang, akan tetapi dalam pikirannya Allah, seandainya engkau berikan kepada diriku harta, sebagaimana si fulan tersebut memiliki harta dan ilmu, saya akan berjuang sebagaimana si fulan berjuang. Dia yakin dalam hatinya kalau Allah berikan harta, dia akan berjuang sama seperti itu. Kata Rasulullah apa? Fa'ajruhuma sawa. Pahala mereka dua itu sama. Pahalanya sama. Padahal yang satu tadi dengan harta dia berjuang dan dengan ilmu. Tapi yang kedua, dia hanya bisa berjuang dengan ilmu. Karena dia tidak bukan merupakan orang yang berharta. Tapi dia berjuang dengan ilmunya, tapi dia memiliki keyakinan dalam hati, ya Allah, seandainya engkau berikan harta sebagaimana si fulan tersebut, saya akan berjuang. Pahala mereka luar biasa. Maka dari kita, yakinkan dalam diri, kalau misalkan kita ingin berjuang sesuatu yang memang kita bisa berjuang dan kita yakini dalam diri kita, ketika melihat orang lain berjuang, tanamkan dalam diri, ya Allah, jikalau engkau memberikan kesempatan akan hal tersebut, saya akan berjuang atau bahkan lebih. Mungkin untuk poin-poin selanjutnya, baru poin ketiga ya, berarti ini part 1. Bagian 1 nanti untuk di bulan depan kita akan lanjutkan poin selanjutnya, mungkin bagian kedua. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Oke, menarik pertanyaannya. Inti dari pertanyaannya, kenapa tidak Allah langsung habiskan saja? Kenapa mesti dibiarkan Zionis tersebut? Kenapa tidak malaikat Jibril langsung basahi tulang kering mereka itu? Kenapa masih kering aja? Kan gitu. Ada salah satu ayat ketika Allah katakan, "Iyansurukumullahu fala ghalibalakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di." Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, tidak akan ada satu pun atau bahkan seluruh dunia mampu menghentikan. Ketika Allah sudah membantu seseorang, membantu satu kaum, tidak akan ada yang mampu mengalahkan. Tapi kenapa orang-orang di Palestina tersebut, mereka orang-orang beriman, tidak Allah bantu? Kenapa Zionis tersebut masih ada sampai sekarang? Ngejek lagi mereka. Nantangin gitu. Kecil lah mereka. Dikelilingi oleh negara-negara Arab yang super kaya. Ya kita tahu di belakangnya ada negara adik kuasa. Kan? Tapi ya sebentar lagi. Itu jawabannya. Ketika dikatakan, ketika kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Ayat itu tak salah. Oke. Allah katakan ketika kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Kita harus introspeksi kepada diri kita sendiri.
Ketika kita mengatakan kita menolong agama Allah, apakah niat tersebut sudah murni 100% untuk menegakkan agama Allah atau di sana ada niat lain? Para sahabat ketika itu, ada orang digigit sama kalajengking atau ular berbisa ketika itu. Dengan hanya membaca Al-Fatihah, sembuh. Kalau kita, ada orang digigit kalajengking, kita baca mungkin tambah parah gitu ya. Kenapa? Yang membaca tersebut keimanannya harus kuat. Kepercayaannya kepada sesuatu yang dia baca harus kuat. Jadi kalau misalkan kita menginginkan kemerdekaan Palestina, kita harus lihat diri kita dulu. Sudah pantas kita melihat kemerdekaan Palestina atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita sejauh mana yang bisa kita berikan peran. Allah bisa saja menjadikan seluruh tanah muslim itu aman. Tapi kita nanti meninggalkan dunia ini sedikit pahala. Allah kasih celah di situ agar kita bisa menampakkan kepada Allah, ya Allah, ladang amal yang kau berikan di hadapan kami siap untuk mengisinya. Kalau misalkan semua dibuat aman, kita terlena, nanti kita jatuh kepada apa? Kepada kesesatan bisa. Orang kalau misalkan naik gunung, kalau sudah sampai ke gunung, saatnya apa? Turun kan? Sudah sampai kepada puncak kesejahteraan, telah aman, maka akan turun. Ketika huru hara seperti ini, Allah ingin menempah orang-orang Palestina. Allah ingin melihat peran kita. Disitulah kita masuk. Kita tetap berharap kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan. Tapi kapan kemenangan tersebut Allah yang tahu. Tapi hanya yang bisa kita lakukan, kita maksimal totalitas terhadap apa yang kita lakukan tersebut. Jangan sempat kita paksa, ya Allah, kenapa belum datang pertolongan? Rasulullah juga pernah berdoa seperti itu. Di perang Badar menang kan? Di perang Uhud menang dan kalah soal biasa. Kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah itu bukan langsung ketika muncul dihancurkan Allah, dibiarkan dulu. Sebatas mana mereka? Firaun ngaku Tuhan, tunggu ya. Ada waktunya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari tersebut digilirkan oleh Allah. Ada masa-masanya. Lebih kurang seperti itu. Ada yang lain? Silahkan. Oh iya. Oh iya. Sejauh yang saya tahu dari berita, ada juga orang Palestina di situ. Ada juga. Bahkan ada orang Islam di situ, tapi terkendala mereka oleh apa ya? Oleh kebijakan yang ada di situ. Tapi tidak dinampakkan. Setahu saya ada, tapi sangat amat sedikit. Nah, tapi yang paling banyak di situ, otomatis ketika mereka ada di sana ya kelas 2, bukan kelas 1. Israel ini kan kalau ada orang Kristen, mereka mendakwahkan agar orang masuk ke agama mereka. Kita agar masuk ke agama Islam, kita mendakwahi orang lain. Orang Yahudi nggak mau mereka. Mana ada dakwah mereka? Ada orang saya pengen masuk jadi orang Yahudi, nggak mereka terima. Bahkan di Yahudi tersebut ada kelas-kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 itu orang-orang yang berdarah Yahudi tapi di Afrika. Itu kelas 3. Mereka melihat dengan darah. Kalau Anda berdarah Yahudi, Anda bisa masuk menjadi orang Yahudi. Tapi bukan hanya satu, ibunya Yahudi, bapaknya tidak mereka terima. Harus dua-dua. Begitulah mereka. Nah, ada di sana tapi ya kelas 2 atau kelas 3. Atau enggak naik kelas. Lebih kurang seperti itu. Terakhir, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan bahwa senjata yang paling ampuh itu adalah doa. Apakah kita perlu masjid-masjid di Indonesia ini melakukan sholat gaib?
dan seberapa efektif manfaatnya bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa adalah senjata mukmin. Bahkan doa yang kita sampaikan, kita minta kepada Allah dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, ketika doa yang kita panjatkan kepada Allah hanya ada 3 kemungkinan. Tidak ada kemungkinan keempat. Pertama, ketika doa kita minta sama Allah, kemungkinan pertama Allah ijabah doa. Ya Allah, saya berharap kepadamu ya Allah, menangkanlah Palestina. Besok langsung Allah menangkan, itu ijabah. Itu langsung dijawab sama Allah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau memang Allah belum ijabah, kita masuk kepada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua, gara-gara kita berdoa seperti itu, Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Yusrafu anhu su, kata Rasulullah. Dia berdoa, ya Allah, menangkanlah Palestina ya Allah. Dengan doa tersebut Allah belum ijabah, tapi gara-gara doa tersebut Allah hindarkan dia dari mara bahaya. Ketika dia keluar dari rumah, seharusnya dia tabrakan, tapi karena doa tersebut Allah hindarkan dia. Kemungkinan ketiga, kata Rasulullah, Allah simpan pahala doanya tersebut di akhirat. Ketika dia sampai di akhirat tersebut, dia terkaget-kaget. Ya Allah, dari mana pahala sebanyak ini? Itu adalah pahala doa yang kau minta kepada Allah di dunia, Allah tidak ijabah, tapi Allah simpan jadi pahala. Ketika itu kita katakan, kenapa tidak semua doa saya dijadikan pahala saja? Itu kekuatan doa. Yang kita lakukan, pertama, kalau misalkan kunut itu kunut nazilah yang kita lakukan. Kemudian doa yang kita lakukan, doa bersama itu lebih kuat. Misalkan satu masjid mengadakan misalkan doa bersama atau mengadakan tentang tema khusus bagaimana menjadikan kita lebih mencintai Palestina, doa yang kita panjatkan lebih mengenal lagi dan lebih mendalam lagi, maka itu yang bisa kita lakukan. Ya, lebih kurang seperti itu. Kalau sholat goib itu, kalau misalkan ada orang yang wafat di sana, di tanah lain, kemudian ya bisa, kalau untuk itu bisa. Kita sholat goib untuk itu bisa. Tapi untuk tujuannya misalkan ingin minta kemenangan itu beda lagi. Tujuan kita tadi kan untuk jenazahnya bisa. Lebih kurang seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mungkin kita akan sambung nanti sambil ngobrol-ngobrol. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemenangan kepada kita, Allah berikan keyakinan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bukan hanya saja kuat imannya di dunia tapi menjadi golongan orang-orang yang menang di hari kemudian kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نعوذ بك من علوم لا تنفع ومن قلوب لا تخشع ومن نفوس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyaksikan apa yang terjadi di negara Palestina, ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang memiliki kekuatan iman yang sangat kuat, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bisa menjadi seperti mereka dengan keimanan yang seperti itu, ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah Zionis Israel, ya Allah. Sesungguhnya mereka sudah tidak memikir lagi dengan akal mereka, ya Allah. Mereka menjadikan orang-orang Palestina sebagai orang yang tidak berharga, ya Allah. Kami serahkan kepadamu, ya Allah. Kami serahkan kepadamu, ya Allah. Engkau lebih tahu kapan waktu bagi mereka, ya Allah. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya, ya Allah. Jangan kau jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Kuatkanlah iman mereka, ya Allah. Jagalah keluarga mereka, ya Allah. Jadikan iman mereka semakin tebal dari hari demi hari, ya Allah. Jagalah juga negara-negara Islam yang lain, ya Allah. Jadikanlah Islam merupakan agama yang tersebar di seluruh penjuru dunia, ya Allah.
اللهم إنا نعوذ بك من هذا كله يا ربنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.